Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aurelio Alfagian dari PKO 2. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari kesenian Melayu. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian selalu dihubungkan dengan hasil proses latihan, namun ada pendapat yang menyanggahnya. Di Riau, berbagai macam kesenian lahir dari sesuatu yang mistik. Contoh seni musik. Yang pertama yaitu adalah ketawa. Ketawa digunakan untuk alat musik silat, gendang berebung, dan acara adat seperti saat mencanangkan pengulu, pengangkatan kepala suku, dan lain-lain. Ketawa juga dapat digunakan untuk mencari orang yang hilang di hutan karena suaranya yang nyaring. Kemudian genggong. Genggong biasanya disertai dengan nyanyian yang isinya berupa pantun pada acara pesta pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah tabuh. Tabuh berasal dari istilah tambur yang merupakan sejenis alat komunikasi yang terbuat dari kayu yang dilubangi dan ditutup dengan kulit lembu pada bagian ujungnya. Tabuh digunakan sebagai tanda waktu sholat tiba. Kemudian gambus betandang. Biasanya gambus dimainkan pada malam hari sebelum tidur atau saat menjaga padi di ladang. Bisa juga pada saat menunggu durian jatuh. Gambus dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada ketobong. Ketobong digunakan untuk mengiringi upacara pengobatan melalui dukun atau kumantan dalam keadaan berlupe atau kerasukan tidak sadar, dan didampingi oleh seorang bujang bayu sebagai perantara dialog, baik dengan dukun maupun pasien. Yang terakhir ada ketuk-ketuk. Biasanya dimainkan di ladang atau pondok ladang. Semakin bagus lubang yang dibuat, semakin bagus pula bunyi yang dihasilkan. Cara membunyikannya adalah dengan cara memukul menggunakan alat pemukul atau penabur. Seni rupa. Secara umum, seni rupa di Riau cenderung bermotifkan flora. Seni rupa yang menyerupai hewan dan manusia secara jelas sangat dilarang dalam ajaran Islam. Contoh seni rupa di Riau seperti ukiran, anyaman, tenun, dan relief. Hasil anyaman kaum perempuan berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga, sedangkan hasil anyaman kaum laki-laki biasanya berupa alat-alat penangkap ikan seperti lukah, jaring, tangguh, jala, dan lain-lain. Motif yang sering digunakan dalam anyaman adalah motif lipat atau lebih, motif gigi hiu, motif belah ketupat, dan lain-lain. Dan kemudian ada seni ukir. Yang pertama ada haut relief atau relief tinggi. Umumnya dijumpai di istana, perahu, batu nisan, dan pilar rumah yang menonjolkan segitiga dimensi satu objek. Kemudian yang kedua ada ejor atau ukiran kerawang. Kemudian yang ketiga ada bas relief atau relief rendah. Ukurannya lebih natural dan hanya sedikit kreasi abstrak. Tampilan tumbuhan dan hewan begitu realistis sehingga mengandung cermin kehidupan yang sebenarnya. Kemudian relief in shake crush atau relief tenggelam. Banyak dipahatkan pada benda-benda keras seperti pedang, keris, tombak, dan lain-lain. Pengukir kurang bebas dalam kemudian yang berikutnya ada demi relief atau relief setengah tinggi. Masih memberikan citra patung berhala, tetapi karena motifnya diubah menjadi motif flora yang dihiasi tulisan Arab, jenis relief ini masih bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian ada motif. Yang pertama ada motif semut beriring, mengisyaratkan sifat rukun dan saling tolong-menolong. Kemudian ada motif lebah bergantung, menggambarkan sifat lebah yang selalu memakan makanannya yang baik dan bersih dan mengeluarkannya
dalam bentuk madu. Kemudian motif awan larat dimaknai sebagai panjang usia dan keagungan yang secara khusus ditujukan kepada sultan yang sedang berkuasa. Kemudian ada motif kaki bawah, mengisyaratkan untuk kesatuan dan kekompakan rakyat dalam kerajaan. Kemudian ada motif pecah piring, bermakna pentingnya saling berbagi, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kemudian ada motif tali air, mengisyaratkan keutuhan dan kesatuan hulu, balang, serta angkatan laut dalam menjaga kedaulatan kerajaan dari ancaman serangan pihak luar. Kemudian motif naga, berkaitan dengan kepercayaan bahwa naga merupakan hewan yang perkasa dan menguasai lautan. Kemudian motif bunga cengkeh atau bunga tanjung, sebagai simbol keharuman dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian motif bunga kangkung. Motif ini menggambarkan keuletan, kerja keras, dan pantang menyerah. Kemudian motif itik pulang petang, mengisyaratkan keteraturan dan kedisiplinan. Yang terakhir ada motif bunga kundur. Motif ini menyimbolkan persatuan dan kesatuan. Kemudian ada seni tari. Yang pertama ada tari mayang. Tarian ini merupakan bentuk magis untuk mencari petunjuk obat yang tepat untuk penyakit yang diderita si sakit. Selain itu, tarian ini juga berfungsi sebagai pembujuk rayu bagi penghuni alam gaib untuk tidak menyesatkan dukun dalam mencari obat untuk si sakit. Kemudian yang kedua ada tari zapin. Biasanya digunakan untuk penyambutan tamu dan pembuka acara. Kemudian yang ketiga ada tari olang-olang. Tarian ini tarian rakyat suku Sakai di Bengkalis yang gerakan tarinya menirukan gerak burung elang. Tarian ini merupakan tarian pemujaan terhadap roh-roh atau animisme. Kemudian seni teater. Yang pertama ada sandiwara atau teater bangsawan, kedua ada ronggeng, dan yang terakhir ada mendung. Adapun contoh dari seni teater sebagai berikut. Siap-siaplah. Siap-siaplah lagi main supaya orang
sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.